Insya Allah. Dan hari mana? Hari Jumat, Sabtu, Ahad keliling saya, Bandung, Jakarta. Tadi malam baru pulang. Jadi suaranya agak terganggu. Jadi halaman 7 berapa Pak? Kemarin 90. Kemarin loncat-loncat halamannya. Iya. Halamannya loncat-loncat. Sekarang berapa ya? Sekarang kita nerusin yang kemarin yang 4A 4B itu di halaman 99. Ya. Jadi halaman 99. Ini halaman 4 kemarin udah sampai 4AB. Kita ulangi saja ya. Dari halaman 3 deh. Supaya 1 sampai 10 kan dianggap bisa dan tinggal berlatih saja. 3 sampai kemudian 11 12. Monggo Pak Wid tolong dibaca Pak. Masih mute, masih silent. Pak Wid. Mau jalan ke sana? Oh, enggak, monggo. Belum bisa baca jadi. Oke, Pak Widodo. Pak Pri aja deh, Pak. Tolong, Pak. Bilang 11. Halaman? Mulai 3-nya 98. 98 di bagian bawah akhir. Oh, 3. Bilangan 11 dan 12. Maka penyebutnya harus mufrad dan dibaca nasab. Yang dibilang penyebut kalau terus penyebutnya harus mufrad dibaca nasab ya. Monggo terus. Salah satu tanda nasab adalah fathah. Bila penyebutnya mudzakkar maka bilangannya juga mudzakkar, dan penyebutnya mu'anats maka pembilangannya juga mu'anats. Oke, dia bilang kan gini, bila salah satu tanda nasab, tanda nasabnya itu adalah fathah. Artinya tanda nasab itu ada berapa? Ada banyak kan tanda nasab itu. Untuk yang mufradnya memang fathah. Tapi untuk kenapa? Untuk jamak, untuk musanna kan beda-beda ya. Tapi di sini dia bilang penyebut harus mufrad. Kalau udah mufrad berarti fathah ya fathah saja ya. Saya pikir tadi ada bisa. Tapi kita tanda-tanda yang namanya ini kita udah sampai tahu nasab, rofa dan khofat seperti itu. Jadi kalau 3 sampai 10 itu malah harus jamak, tapi kalau belasan itu harus mufrad ya. Kembali lagi. Ya, jadi kesimpulannya dia yang sering bikin rancu. Pokoknya ngapalinya di 3 sampai 10 latihannya. Nah, yang lainnya sih mungkin kita nggak terlalu ya, tapi 3 sampai 10 itu kan kita kalau disuruh cari jamak kan kita terbentur kosakata. Jadi disitulah yang agak. Jadi yang dimaksud penyebutnya itu adalah isimnya ya.
Iya. Jadi pertama pembilang. Yang di depannya itu pembilang. Pembilang itu angka. Penyebutnya itu dia isim. Masalahnya ini rancu dengan bilangan pecahan itu lah. Pecahan itu yang di atas kan pembilang, yang di bawah penyebut. Iya, memang. Iya. Makanya Jadi tunda dulu itu yang pecahan pembilang itu jangan digabung dulu. jadi Jadi penyebutnya itu isimnya gitu aja malah. ya, jadi kalau kita digabung pengertiannya itu mau disama-samakan, jangan dulu. Ini pakai jalur tersendiri saja, nggih. Pokoknya saat kita ini jangan berpikir bilangan pecahan. Jadi supaya dapat kita. Kalau berpikir bilangan pecahan jadi rancu, karena memang memori kita sudah pecahan di sini kan gitu ya. Udah ada pecahan memorinya. Jadi bagaimana meminjamkan yang berikutnya? Mungkin Well, lebih mudah itu bilangan dan isim gitu aja. boleh lah. Tapi yang disebut itu apa ya? Yang disebut itu ya isimnya itulah. Yang dibilang itu apa? Yang dibilang isim. Isim ada berbilang banyak, bisa 1, 2 dan banyak. Kalau pembilang ya itu saja dari 1 sampai sekian gitu ya. Itu namanya pembilang. Pokoknya apa-apa pembilang. Yang namanya disebut itu jangan lagi pembilang jadi penyebut gitu kan. Sementara itu aja yang harus diinikan. Kemudian contohnya mudzakarnya ihda asyara tilmidan. 11 apa? Murid. Isna asyara tilmidan, 12 murid. Waktu kita di muannas, perhatikan muannasnya semuanya juga muannas tuh, perhatikan. Pertama, kalau tilmidan isimnya sih iya ya. Tapi juga dari bilangan satuan dan puluhannya tetap muannas. Kan gitu. Ihda asyrota itu muannas. Jadi semuanya sama, digebiarin aja. Jadi pembilangnya muannas, kemudian penyebutnya muannas. Kemudian kenapa sih Pak Pri? Kan kita juga belum niteni apa? Kenapa nih ihda gitu, isnata kan sebetulnya isnata nih kan gitu ya. Ya. Mesti kenapa hilang gitu ya? Sedangkan yang di ihda nggak hilang. Nah ini Kemudian isnata ini kan mudzakkar. isnani yang mudzakkar isnani. Oh, yang mudzakkar isnani ya. Kalau coba dilihat Ya, lagi ya, Bapak. ya, ya. Supaya kita minjam nanti di 72. Di 72 halaman 72 kan menggait kita, nggak ada masalah. Halaman 72 yang kemarin halaman berapa? 74 yang tambahan. Mestinya isnatani kan Iya. di halaman 74. Ya. Dia ada hilang. Begitu juga isnani. Ninya hilang. Kan gitu. Untuk yang 1, 2 itu kekhususan tidak isnatani asyarota enggak. Ini yang Nah, 11 12 itu isimnya jamak, tapi kalau 13 sampai 19 isimnya mudzakkar lah, ini yang kadang-kadang. iya yang jamak itu 3 sampai 10. Kalau 11 12 kan tidak. 11 Mufrad. 12 enggak ya? Mufrad. Mufrad. Contohnya itu mufrad tilmidan. Itu mufrad. Cuma nasab doang kan. Ah ya. Jadi semuanya nasab. Penyebutnya harus dibaca nasab. Nah, penyebutnya pembilangnya juga mudzakkar, dan bila penyebutnya muannas, pembilangnya muannas. Dia tidak nyebutkan kalau misalkan pembilangnya ini juga nasab, dia nggak sebutin gitu kan. Ya, ya. Nah, yang disebutin cuma isimnya doang kan nih. Ini ada apa kan gitu ya. Kita belum paham nih. Saya juga belum banyak paham. Jadi belum bisa ngejelasin. Bilangan 13 sampai 19.
maka penyebutnya apa tuh? Mufrad. Dibaca Penyebutnya nasab. Nasbun. mufrad, dibaca nasab. Sama dengan seperti 11 sampai 12, 11, 12. Jadi seperti gitu. Semuanya cuma satu hal. Begitu dia 13, antara si isim dengan satuan, ya, dengan satuan itu berbeda, tapi dengan Berlawanan. berlawanan, tapi dengan puluhan sama. Jadi bila penyebutnya muzakkar, maka satuannya muannas. Satuan dia bilang tidak, sedangkan puluhannya tetap muzakkar. Jadi muzakkar pertama isimnya kita ini muzakkar, kemudian puluhannya muzakkar, baru muannas. Jadi kita ambil dari kanan ke dari apa? Dari kanan, dari kiri ke kanan. Kitaban asyara misalkan gitu ya. Oh, berarti kita udah dapat tuh. Tapi kan karena kita mau mentranslate ke puluhan juga kadang-kadang masih belum lancar kan gitu ya. Tapi kaidah ini harus kita pegang. Laki-laki, laki-laki, perempuan. Sebaliknya, kalau yang muannas perempuan, perempuan, laki-laki kan gitu. Jadi laki-laki, laki-laki, perempuan. Ya, seperti gitu. Mudzakkar, muannas. Kalau yang pokoknya kita lihat satuannya ya. Satuannya kita hafalin yang laki-laki dan perempuan. Itu yang paling penting. Kemudian waktu skema ma'dudun dan adadun itu seperti di bawah ini halaman 100. Adadun ma'dudun misalkan salah satu kutubun asyratu aklamin. Itu dia bandingkan antara yang yang 3 dan sampai 10, kemudian antara 11, 12. Itulah yang alhamdulillah bisa dibandingin gitu ya. Pada saat salah satu kutubun, kemudian asyratu aklamin. Sampai 10 ya jamak itu. Ya, sampai 10 ruangan. Tapi kembali lagi waktu yang 3 sampai 10 tuh kaidahnya dia tetap yang untuk satuannya berseberangan. Gitu ya. Satuannya berseberangan yang mudzakkar. Sedangkan yang muannas dari ya tetap muannas juga. Mulai dari 3 berseberangan juga dengan isimnya kan gitu. Nah, inilah yang bolak-balik. Bikin bingung. Bikin itu. Tapi pada saat kita udah niteni lebih dekat, oh ternyata gitu. Seperti itulah yang akan kita dapetin. Kemudian waktu latihan. Nah, sekarang kita disuruh coba latihan nih. Tadribatun. Kemudian di sini tinggal dibaca aja, Pak Pri, dibaca yang 1 coba 4 kayak apa nih? Nanti ditulis ya. 1 sampai. Fil suki. Jangan fil. Ya. Itu huruf samsiah. Fis. Ini fi sama asuki kan? Ini kan asuk. Ya. Jadi fis. Jadi fit. Bukan fis ya? Iya fis, tidak fil. Iya, fis suki. Nah, naam itu betul Bapak yang baru sekarang tadi Bapak salah benar. ya. Fisuki isrotu Kadang rijal. ada isro apa? Ya, Isro ada apa is? isrota. Kalau perempuan asyrotun. Bukan isrotun ya. Nah, makanya kita baca lagi Bapak yang di halaman 74 itu.
Ya untuk referensi juga yang baca apa? Ya itu yang sering bikin nganu ya, bikin Isra. Nggak, yang ada tuh oh yang Asyarah. Isra. asarot asarota rijalin. Ya. Kalau yang isi itu yang 20 ya. Isron. Kalau Asyarota 10 apa 3 sampai 10 kan? Ya ya ya. Jangan Asyarota. Dia kan ropa dengan hofat. Ingat, bulu pilai modelnya. Yang Bisuki pertama marfu dulu. Marfu. arbaata Arba'atu baru isatis. Bapak. Yang Oh ya? pertama Isrotu. Hmm. Yang 11 baru 11 dia nasab. Oh. 11 itu nasab, ingat. Yang 3 sampai 10 ya. Itu dia ropa marfu. Hmm. Bisuki Arba'atu. arbaatu ya. Nggih, Bapak lihat aja Pak yang di depan di atasnya Pak. Iya. Mudzakkar tuh. Ya, tadi kok contohnya nasab arbaatu. Ya, Bapak nyontohnya yang 11 12. Ya ya, ya itu yang bikin rancu ini. Kapan ini rofa, kapan nasab? Iya ya, arbaatu ya. Ganti aja. Asat tidak. Nah, terus Bisuki sabatu aklamin. iya. Bisuki salah satu dadakin ya. Iya, data kina baca aja sih. Dadakina. Supaya terbiasa. Coba Bapak baca yang dalam kotak itu. Asyratu rijalin, teruskan Pak. Yang mana ya? Yang kotak nomor 1. Asrotu rijalin. Terus. Arba'atu asatiza. Sab'atu aklamin. Salah satu dakakina. Dakakin, boleh atau dakakina aja dibaca. Dakakina. Sekarang Bapak Asyratu rijalin kan udah tahu ya, laki-laki. Ya. Asatir juga guru. Aklamin pulpen. Kemudian dakakin toko-toko. Coba Asrotu rijalin, Bapak sekarang agak cepat. Asrotu rijalin arba'atu Asrotu asatir. rijalin arba'atu asatida sab'atu aklamin. Salah satu dakakin. Nah, ulangi lagi. Asrotu rijalin arba'atu asatida sab'atu aklamin. Salah satu dakakin. Nah, coba Pak Widodo diulangi lagi Pak. Asrotu rijalin arba'atu asatidah sab'atu aklamin salah satu dakakina. Dakinya tidak panjang. Dakakina. Salah satu dakakina. Iya. Sekarang Asrotu. Sekarang 3 Pak Widodo. 3 toko. 3 toko. 3 toko ya. Salah satu dakakina. Ini jangan banyak. Salah satu dakakina. Iya, salah satu. Kemudian 5 guru. 5 guru. Kom 1 Baca saja di situ. Kom 1 asatidah. Kom 1 asatidah. Kemudian 6 laki-laki. Situ. Ingat. Sit perempuan, kalau laki-laki kan harus pasang pembilangnya perempuan. Sitatu rijalin. Coba Pak Pri
8 laki-laki Pak Pri. Sama niatu. Niatu. Sama niatu rijalin. Sama niatu asatida. Sama niatu aklamin. Sama niatu dakakin. Nah, Kalau dakakin. empat guru. Empat guru. Kenapa? Empat Suaranya. guru. Empat guru. 4 guru. Oke, apa? Gurunya perempuan ya. Arba Enggak. Laki-laki aja. Ya sekarang ya masih laki-laki aja dulu. Arba'atu Jangan dikacauin. Terus. Arba'atu asatidzah. Terus. Arba'atu aklamin. Arba'atu dakakin. Arba'atu. Ya. Kalau 5 laki-laki. Khamsatu rijalin. Khamsatu asatidzah. Khamsatu aklamin. Khamsatu dakakina. Khamsatu ya. Khamsah. Oh, khamsatu. Di halaman 74. Oh ya ya. Khamsatu. Khamsatu. Sitatu. Jadi mulai dari salah satu, arba'atu, khamsatu, sitatu, sab'atu, thamaniyatu, dan kemudian tis'atu, asyratu. Ya seperti gitu. Seperti gitu. Nah, ini dengan 4 isim tadi itu dia lihat harusnya bentuknya apa? Rofa dan khofat. Jadi mudhof ilaih. Kita anggap itunya. Kemudian oke, Pak Bagio masih berjalan. Kemudian waro'a. Apa itu artinya waro'a baitu? Pak Pri. Waro'a baitu Itu di baiti ya? belakang apa ya? Di Bentar. belakang di Coba Pak Pri. Kalau ini waro'a itu apa? Kata apa? Kata keterangan. Zorob apa? Zorob tempat makan. Iya, bagus. Tempat makan. Iya, ya. Kemudian berarti kalau ada zorob isim yang disebut apa namanya? Majrur. Majrur, bagus. Ya, seperti itu aja kita tahunya. Begitu itu zorob. Zorob majrur, ya kan? Pada saat zorob pasti majrur. Kemudian kita perhatikan waktu bilangan ini kan masih satuan. Coba dibaca waro'a baitin. Coba waro'a Papri, tolong. Waro'a baitin salasu fatayatin. Iya, terus yang kotaknya waro'a baitin terus Waro'a baitin khamsu asjarin ya, terus waro'a baitin sab'u ummahati. mati terus Waro'a baitin arba'u ilmi zatin. Tila. Tala. Oh, tala midatin. Iya, tala midatin. Diulangi Pak Wid. Waro'a. Oh, ini langsung ya. Waro'a baitin dulu. Waro'a baitin salah satu waro'a baitin salah satu fitayatin. Fataya. Oh, fatayatin. Terus. Khamsu asjarin. Sab'u ummahatin. Arba'u talamidatin. Kalau fatayatin itu apa? Artinya isim itu. Artinya apa tuh? Fatayatin
Fata, al-fata pemuda. Oh, Fatatun pemudi. Jadi tiga pemuda. pemuda apa pemudi itu? Ingat kalau tamar buto, Oh, kalau perempuan. tamar buto ada, kemudian kita ngelihat ada alif dan tamaftuha, yaitu jamannya perempuan. Jadi pada saat hadahu fatayatin. Ya. Khamsu asjarin. Kalau asjar apa Pak Wid? Jamannya apa tuh asjarun? Asjarun itu apa? Jamannya apa? Khamsu asjarin. Apa tuh jama apa tuh asjar? Pohon. Mufradnya Ajaroh. sajarotun. Ya. Ajarotun. Atau sajaroh boleh lah. Tapi kita sedang belajar. Jadi supaya Aslinya ya. Sajarotun. asjarun. Ya, itunya mufrad, jamannya asjarun. Tapi karena dia ada pembilang di depannya, jadi dia khofat khamsu asjarin. Jadi seperti itu. Jadi dia jadi selalu jadi mudop ilaih gitu ya. Papri waro'a baitin itu kalau dalam susunan kata seperti waro'a baitin salatu fatayatin itu mubtadanya yang mana tuh? Ada nggak? Tadanya ya waro'a baitin itu satu apa? Mubtada'nya dua kalimat kan? Mubtadanya yang mana mubtada? Bukan dua-duanya ini jadi satu mubtada. Apa waro'anya mubtada atau Ya. baitin? Waro'a. Kalau sibul itu dia sebagai satu ke satu, one ya, satu ke satu, one sibul itu. Jadi dia walaupun dua kata tapi namanya sibul. Ya itu Waro'a makanya baitin. mubtada'nya itu kan dua kalimat ini waro'a baitin gitu. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan sibul itu dikasih mubtada, kan ingat kemarin indah, kemudian yang kita indah itu termasuk yang ini, termasuk Jadi mukodamit waro'a itu tadi. yang mubtada'nya. Bukan, ini khobar mukod, Oh, muqaddam. fisu khobar mukod. Kobar muqaddam. Nah, Waro'a. Baitunya jadi mubtada muakhor. enggak, kalau itu kan sibul Oh, satu kesatuan. Kalau sibul itu satu ke satu, wan nggak bisa dia dipisah-pisah lagi nih. Pokoknya kalau dia udah waro abaitin seperti bahasa ininya mudop ilaih, ya udah dibilangnya satu kesatuan, itu dibilang dia bisa mubtada, bisa, maksudnya kalau di depan seperti ini dia khobar mukodam. Kalau waro'a, tapi bukan ya, kalau misalkan jar majrur, kemudian zorob majrub, atau yang seperti barusan itu zorob majrub lah lebih enaknya. Itu dia mukodam khobar, itu aja. Yang belakangannya ini jadi mubtada muakhir. Oh gitu. Jadi yang pertama tadi saya malah ya bener ya itu waro'a baitin itu mubtada'nya. Bukan, itu kembali lagi Bapak, bukan mubtada, kembali lagi khobar mukodam. Kobar muqaddam ya. Kobar Bapak muqaddam. kalau sebut mubtada belum pas. Oh gitu ya ya ya. Nah, itu di pelajaran apa yang kemarin yang kita bilang ada khobar dengan jumlah ismiyah yang kedua. Khobar dengan jumlah ismiyah apa bedanya? Yang khobar dengan jumlah ismiyah yang pertama, yang khobar dengan jumlah ismiyah, kan gitu judul ininya. Ya, ya. Jadi khobar itu halaman 76 dengan halaman 70. Khobar dengan jumlah ismiyah 1, khobar dengan jumlah ismiyah 2. Kita memang nggak ngebahas ini kan. Tapi apa bedanya? Itulah dia. Pada saat di halaman 77 dikasih tahu di situ. Oh, khobar muqaddam. Kemudian seperti itu. Jadi yang namanya indah, dibilang indah
Sebetulnya indah itu kan jorob, tapi dibilang dia sini bilangnya yang mudhof ilaih, memang bentuk mudhof ilaih itu kan. Jadi namanya, cuma bedanya jorob itu dijelaskan, oh dia keterangan, jorpun itu keterangan, kata keterangan itu doangan sih. Tapi bentuk ininya sih ya mudhof ilaih. Cuma untuk digampangin jorob majruf kita tahu supaya kata keterangannya kesebut. Seperti itu doangan. Jadi ismiyah itu jumlah ismiyah, Pak. Kita udah pernah bilang mubtada dengan jumlah ismiyah, khobar dengan jumlah ismiyah kan, yang Pak Tholib itu. Nah, kita ngingetin lagi di sini bahwa kita lihat, oh ini khobar muqaddam nih, gitu aja. Waro'at. Kemudian fisuk coba khobar muqaddam. Begitu salah di sini salah tu fatayatin. Berarti dia mudhof ilaih juga sebetulnya, dua-duanya waro'an baitin juga mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih, jadi dua-duanya baik khobar, tetapi dibilangnya yang dibilang itu dia disebut menjadi mubtada muakhar. Itu banget. Makanya Pak Tholib ini sebelumnya tuh beliau tuh mengulas isim jumlah ismiyah pertama dan jumlah ismiyah kedua supaya mengingatkan kita bahwa bentuk-bentuk jorob majruf itu sebagai mudhof ilaih, ya, waro'a, indah, dan seterusnya. Kalau waro'ahu boleh nggak? Waro'aha boleh nggak? Apri? Ada waro'ahu atau waro'aha. Di sini misalkan ada yang diganti dengan laki-laki, yang diganti dengan domir perempuan. Waro'ahu misalkan, itu boleh nggak? Itu idhofah juga jadinya. Boleh, artinya pertanyaannya boleh. Nah, seperti jadi bisa, artinya bisa. Bisa, jadi apa saja, makanya itu kan mudhof ilaih kan. Nah, selanjutnya bisa jadi yang namanya jorob majruf, udahlah. Kalau kita bilang ini dan itu mudhof ilaih aja udah. Tapi kalau di dalam pesantren itu yang saya pernah tahu itu jorob majruf gitu loh. Oke. Istilah yang di sini mau disimpelin ya nggak apa-apa. Orang mau jorob majruf, mau itu kan kata majemuk juga dia. Seperti itu. Jadi sama dengan indaka ya. Nah, di sini halaman 76 apa? Indah. Pada saat indah, nah, tapi dia nggak cocok indah baitin kan gitu ya, nggak cocok deh. Kalau indah tuh biasanya untuk menyebutkan bersama apa? Biasanya hidup. Kalau untuk benda biasanya fi, ila, ala yang kayak gitu biasa. Kepunyaan bisa enggak ya? Ya, kalau indaka kepunyaan. Miliknya, punyaannya. Seperti itu. Di sini punya itu bahasa apa ya? Coba. Punya itu milik lah ya. Punya bahasa apa sih, Pak Puli? Punya. Kamu punya buku, nah, kan gitu. Dibilangnya punya. Pada saat kamu kalau milik itu memiliki ini tidak akan gitu, harus ke kata kerja ya kelihatannya ya. Kamu memiliki palu enggak gitu. Kamu punya palu, apakah ini palumu? Apakah ini palumu? Ada palu itu apa ya? Ada palu sementara gitu dulu dah. Karena kita juga banyak belum paham itunya. Mufradat seperti itu. Yang kayak gitu yang paling penting ini ada punya, ada. Kemudian bisa juga pada. Ada juga kadang-kadang bersama, ma'aha bersamanya, padanya. Nah, yang gini-ginilah yang harus kita tergantung konteks di depannya.
Padanya misalkan ma'aha nukudun. Padanya punyanya uang. Ma'aha sayyarotun. Ma'aha aklamun. Seperti gitu. Boleh. Kalau gitu mubtadanya yang seperti ini dia kan sebagai bentuk khobar muqaddam. Seperti ma'aha aklamun. Nah, kembali kita barusan dijelasin bahwa waro'a juga sama seperti itu kan. Kita lari. Kalau di situ tadi patayatun asjarun kita udah tahu mahatun artinya ibu-ibu. Talamidatin. Jadi talamidatin itu murid-murid kan gitu ya. Seperti itu. Kemudian di sini la aliyin. La aliyin apa di aliyin? Kalau Bapak ini. Yang kalau la itu atas, kalau li bagi ataupun pada ataupun milik. Li itu tadi bisa untuk, kalau kita yang dapetin kan awal-awal untuk li apa? Nah, kan gitu, untuk ataupun pada ataupun milik atau punya. Li aliyin, kalau la aliyin pasti Ali gitu ya. Nama orang tuh ini. Kenapa Pak? Ini nama orang tuh ini Aliin nih. Iya Pak, nama orang yang pertama. Makanya saya mikir ini artinya apa. Oh iya, la aliyin. Li aliyin tidak pakai la tapi li aliyin bagi Ali. Kadang-kadang diartinya bagi. Tadi tak pikir lah sama Allah terus tambah ya. Rupanya ini lialiin ya. Nanti kita perdalam Pak yang ain lam dengan ya Pak ya. Li aliyin ini ya. Iya. Pada saat ala itu kan juga ain lam dengan ya. Kita perdalam artinya nanti Pak, dibuka Pak di kamus lengkap. Ya, jadi itu seperti itu bisa nama orang. Li aliyin. Bagi Ali. Bagi Ali yang kita lihat 13 pulpen. Nah, 13 pulpen kita lihat mufrad dulu kan. Kalau mufrad puluhannya asyara. Karena kalau pulpen laki-laki nih, mudzakkar asyara, udah dapat nih asyara. Tapi tinggal bilangan satuannya. Satuannya berarti kudu muannas. Berarti salah satu asyara kolaman. Jadi kolamannya duluan Pak ya. Oh, ini salah satu nih Pak. Salah satu, maaf. Harusnya salah satu. Jadi ingat sama-sama nasob. Maaf. Untuk 11, 12, 13 sampai 19 itu nasob salah satu asyara. Pokoknya dilihat mufradnya dulu. Nanti kita untuk menghunjamkannya lagi, tapi kita belum dapat semuanya kan ini ya. Artinya belum 11, 12 sampai 19 belum dapat kita. Kalau udah dapat nanti kita bagaimana cara menghunjamkannya mungkin kepada ustadz-ustadz yang udah biasa ini kita tanya ya bagaimana caranya untuk karena mereka punya pengalaman. Jam terbang saya belum tinggi. Jadi bahasa ininya secara ininya masih belum ajeb gitu. Nanti kita tanya karena penting ini. Seperti tadi ini Pak Tolib udah ngasih tahu nih, oh ini bentuk mudhof ilaih. Kemudian ini bentuk naat man'ut kan gitu ya. Tidak untuk membilangnya. Itu penting kita hunjamkan. Kalau kita itu nggak tahu Bapak, kalau kita nggak tahu mudhof ilaih, maksudnya kaidahnya itu di 13
sampai 20. Ya mudhof ilaih mana? Ya ini bukan nih maksudnya, mohon maaf nih. Ini untuk 3 sampai 10 yang mudhof ilaih. Kemudian yang salah satu ini semuanya nasab. Perhatikan. Kenapa nasab ya? Kan gitu. Nah, ini yang saya belum bisa jawab juga. Padahal kita perlu tahu juga, saya juga perlu tahu nih. Talata Asrota. Kenapa sih dia nasab? Bukan sebagai maf'ul itu. Ya, tapi alal maktab keperhatikan mana ada maf'ul di situ. Kalau maf'ul kan ada fi'il. Kenapa dibilang, kalau kita tahu kalau yang namanya nasab itu apa? Tapi dalam bilangan ini kan alal maktabi atau la'aliyin. Kenapa dia, filosofinya gimana nih? Ya, dia sebagai maf'ul, sebagai objek, sebagai bahasa ini objek apa seperti itu. Nanti kita bisa lebih banyak tahu lah ya. Kita perlu cari tahu ini. Sementara kita bilang disamakan dengan objeknya gitu loh. Ataupun tapi dibilang objek, kamu punyamu mobil misalkan. Itu kan Laka. objek itu. Puyamu itu. Itu kan objek. Pada saat perhatikan kalau dia sebagai khobar Pak, misalkan, ataupun perhatikan dia bisa sebagai khobar apa sebagai waktu kita mendapatkan pelajaran, perhatikan, Fidarji Miftahun. Jadi Fidarji di laci ada kuncinya kan itu kita. Kenapa jadi Miftahun gitu loh. Nah, ini juga kita bilang dia sebagai apa ya? Kenapa jadi A kan gitu. Ini yang saya belum bisa jelaskan. Belum dapat, nanti kalau udah dapat ini atau sama-sama kita cari. Sekarang kan kita udah kenapa sih? Kan gitu-gitu aja. Supaya nanti nggak pusing 11 sampai ini dia patah semuanya. Kemudian kalau dibilang maf'ul, ya kita belajar maf'ul kan yang jelas ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul kan gitu ya. Fi'il aja harus mutaati ya. Iya, karena juga harus dia yang perlu objek kan gitu ya. Nah, seperti gini. Ini alal maktabi la'aliyin. Yang paling penting kita baca ini dulu aja, bacanya aja dulu. Nanti mudah-mudahan kita mendapatkan apa? Kebiasaan ya. Dari kebiasaan itu ala bisa karena biasa itu doang kan. Talata asrota warokotin. Warokotin itu apa? Pertama hidain, kolamin, kemudian hidain itu apa? Sepatu. Di sini ada ini sepatu. Kemudian dakakin udah dikasih tahu dukan ininya. Kemudian kitabin udah tahu kirtosan itu apa? Kertas ya. Kirtos ya, kertas. Kemudian kalau di sini warokotan, kemudian marsamatan, surotan, jaridatan itu apa? Surat kabar. Surotan, surah gambar. Lukisan bisa. Surah. Tanda. Marsamatan. Mirsamatan atau marsamatan? Mirsamatan, maaf. Mirsamatan. Mirsamah. Karena dia sebagai alat sebetulnya. Larinya ke isim alat. Mirsamah. Itu ma atau mi itu sama iya. Jadi tidak ada pedomannya. Marsamatan atau mirsamatan itu ma atau mi itu tidak ada pedomannya ya. Ya kadang mirsamah itu dibilang isim alat ya, kalau mi. Mama itu makan dan zaman, biasanya seperti itu. Ataupun dia juga objek maf'ul seperti itu. Kemudian
Nah, ini dapat udah banyak sebetulnya deh. Hidaun. Dakakin kalau kita beli siroan hidaun. Siro itu siroa itu membeli. Tapi kita belum dapat ya apa kata-kata itu. Harus banyak, harus nanti baca apa? Membaca topik judul. Baru kita dapat hidaun. Jaridatun. Kalau jaridatun kita bisa nggak? Misalkan ayah membaca koran ataupun murid membaca mahasiswa membaca koran. Apa tuh? Membaca itu apa? Pak Widodo. Qur'an. Qoro'a. Kalau qoro'a telah. Biasanya kalau Bapak sedang, kalau dia di mana Bapak gitu. Atau mana siapa gitu. Berarti dia sebagai mudhari ya. Jadi yakra'u. Yakra'u siapa? Yakra'u misalkan Ali. abi ataupun abun, seorang al-abu ya. Yakra'u al-abu jaridatun. Yakra'u abi harus panjang. Ya, sedang membaca bapakku koran. Kemudian, oh iya, ini alhamdulillah Pak Pri. Kalau kita lihat yang di bawah ini ulangan. Ulangan itu kita dikasih tahu isim, ya kan? Latihannya gitu kan? 12 kitaban. 12 yang halaman 101 itu. 12 kitaban artinya apa tuh? Kalau kita 12 kitaban apa? Kitab itu laki-laki perempuan. Laki-laki. Kemudian cari puluhannya yang laki-laki jadi asyaro kitaban kan jadi gitu ya. Kemudian tinggal yang satuannya dua isnata karena harus perempuan, yang perempuannya isnata. Ini nggak ada tanya isna asaro kitaban. Yang mana? Itu mudzakkar. Ya, ini kok nganu ya? Isna kok bukan isnata ini ya? Nasaro kitaban. Kitaban kan laki-laki, jadi satuannya kan harusnya perempuan. Kenapa? Harusnya kalau yang gini Pak. 11 12 ingat laki-laki semuanya mudzakkar, nggak ada yang muannats. Oh iya ya, ya lupa. Yang 13 baru ya. Ya. Untuk 11 12 kan semuanya mudzakkar, muannats ya. Jadi tadi kalau yang seperti ini udah bisa di isna asyara kitaban. Begitu juga 15 kirtosan. Itu sama-sama mudzakkar dicarinya. Kecuali yang ini 10 talamidatan. Itu baru tuh perempuan. Tapi enaknya Ya kemarin yang waktu ini Pak, itu ada tolibuna itu kan jangan. Terus dia bisa menggunakan dua ini. Jadi Tulabun. tulab, Iya bisa. Ada lagi tolabah. dua-duanya bisa dipakai. Bisa dipakai. Pokoknya makanya kan kita bilang kaidahnya gimana kok jamaah aja bisa seperti itu kan gitu ya. Tolabah apa pernah Bapak ini kan? Tolabah itu ini bagusnya kalau ada menulis di sini aja. Kita angkat ini dulu. Iya. Hah? Iya, betul. Kedua-dua saya dengan istri dan anak. Karena kan
Keluarganya 3. Geser aja Pak, ini jauh. Ini aja. Ya udah. Tuh. Pri. Ini Pak siapa? Bagio. Pak Widodo datang, Pak Bagio. Pak Bagio datang. Jadi alhamdulillah. Jadi memang harus ditulis ya. Ini yang latihannya tulis lah. Bagus nih insya Allah. Kita dapetin. Oh. Salah satu. 101. Yang penting kita nulis ya. Nulis. Misalkan kita tadi dikasih apa kitaban. Kitaban isna asyara kitaban. Menurut saya mau ke tujuan perutnya Butuh lagi. Kalau saya ini kan belajar bahasa ini. Butuh lagi. Iya, saya kalau belajar gini nih, kalau bisa butuh. Bagus, memang itu. mau terus Ya memang. jadi mahal dari tadi. Jadi kalau enggak malah ini Mak, kita harus boleh tuh. Kasih itu memang harus dibuang. Kita boleh kalau enggak dibuang. Iya. Jadi Pak Pri, Ya. tulis ya Pak Pri. Oh ya. Itu tadi yang ditanyakan Pak Widodo itu loh. Itu yang tolibun itu kan jamaknya kok ada ulabun, ada tolibuna. Jadi jamaknya ada lebih dari satu ya. Iya, kira-kira seperti itu. Makanya yang kaidah itu kadang-kadang kalau kita udah ngedengar begitu ya kita pakai aja kan gitu ya. Tapi dalam akademik itu kita langsung memang tulab nggak ini yang berlaku itu ya. Ulabuna nggak muncul secara ini, tapi kalau dalam ya
Tolibuna dengan artinya tulab, yang munculnya tulab, Pak. Oh, yang sering itu tulabun. Tulab yang seringnya. Tulabun. Tapi kemarin itu saya ketemu Tolibuna. Jadi ada yang ketemu ini tulab dengan tolabatun. Nah, ya, itu kemudian yang tolibuna kan gitu. Kalau kita kan makanya dulu saya pernah bicara kalau kita nggak tahu ambil aja itu salim seolah-olah kan gitu ya. Iya. Insya Allah banyak yang tahu kalau seperti gitu. Insya Allah. Dua puluh. Mata Asaro. Ismata. Isma. Isnat. Isnata. Kirtosan. Wal kitabi. Ya, terus meja salasa
Musara itu nasrota. Biru samata. Is, nah, isnya misrot dan seri datang. Islah saro kitaban. Isna saro kitaban. Sama dengan tersebut. Terputus Pak Pri, maaf, maaf ini. Putus ya? Enggak, tadi terputus. Iya. Ini sekarang udah. Pak Pri, Ya, latihannya diterusin ya. ini baru nulis sih. Iya nggak apa-apa, mau baru mau makanya diterusin aja latihannya. Terus apa yang kita jamaah udah tahu kita bikin aja.
Jamaah yang udah ngerti kita bikin. Kan gampang, kalau yang belum tahu ya cari tahu dulu, itu aja. Kitabun. Kalau jamaahnya, kalau yang 3 sampai 10 itu 3 sampai 10 perlu perhatian, perlu jamak. Nah, jadi kalau udah 11 ke atas ya nggak ada lagi jamaknya kan gitu. Seperti itu. Kemudian ya Pak Pri, ini kan udah jam segini nih. 7:18, jadi kita sementara kita tutup saja dulu ya. Pak Pri biar persiapan. Ini hari Senin sih sibuk. Jam sibuk hari Senin tuh. Jadi dulu kita tutup dengan kifaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Anta astaghfiruka wa atubu ilaik.